Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi memperingati Maulid Nabi. Tahun ini agak berbeda, anak-anak ditampilkan biar mereka belajar, kita kaderisasi biar anak-anak menjadi kader-kader yang bisa mengganti kita kelak kita sudah tua. Itu untuk dengannya, mudah-mudahan anak di sini belajarnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panjenengan bekerja selalu diberikan keselamatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, identik dengan Maulid Nabi, kita pasti melakukan peringatan dan membawa sedekah seikhlasnya. Karena apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, harus bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus membawa rahmat kepada seluruh alam. Kalaupun tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada rahmat yang kita rasakan pada kita. Karena di surga sendiri sudah tertuliskan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum diciptakan Nabi Adam, nama Muhammad sudah tertulis di pintu-pintu surga. Begitu lahir sebagai umatnya harus senang bangga. Apa dalilnya mengadakan Maulid Nabi? Dalil yang pasti yang diperintahkan oleh Nabi tidak ada. Tidak ada. Terus apakah bukti cinta kita kepada Nabi butuh dalil? Ya. Bukti cinta kepada Nabi itu butuh dalil enggak? Nah, nanti kalau kita cinta kepada seorang perempuan, apa dalilnya kamu cinta kepada perempuan? Dalilnya pokoknya senang, pokoknya cinta, pokoknya sayang. Kok memberikan Nabi tidak boleh karena tidak ada dalil? Berarti yang tidak memperbolehkan tidak suka kepada Nabi. Mulai benar. Nah, kamu cinta kepada istrimu itu butuh dalil enggak? Nah, ditanya gitu aja. Oh enggak, aku pokoknya senang, pokoknya cinta. Dalilnya apa? Ya pokoknya senang. Senang ya senang. Senang ya pokoknya senang. Itu cinta kita kepada Nabi Muhammad itu tidak membutuhkan dalil, karena Nabi Muhammad diutus untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Dan kita Nabi, dan kita umatnya yang terakhir, umat Nabi Muhammad itu umat yang paling banyak dan umat yang nanti banyak masuk surga juga banyak masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan kita? Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu sebelum meninggal itu sing dibikin nama umat. Umat. Kita ceritanya sedikit. Ini ceritanya melenceng. Nabi Muhammad ketika mau meninggal itu didatangi oleh malaikat. Apa yang kamu minta, Nabi Muhammad? Saya minta umatku diampuni dosa-dosanya. Terus Jibril, malaikat Jibril datanglah kepada Allah. Nabi Muhammad minta umatnya semuanya diampuni dosa-dosanya. Kalau begitu datanglah lagi kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku akan mengampuni umat Nabi Muhammad sebelum meninggal, jarak kurang 1 tahun.
nanti 1 tahun yang akan datang dia itu mati, itu akan diampuni oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Terus dilapor nih ke Nabi Muhammad, hei kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya Allah menyampaikan salam bahwasanya Allah akan mengampuni umatmu ketika mau meninggal jarak kurang 1 tahun. Lalu Nabi Muhammad memikirkan lagi, wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku itu sangatlah jauh, sangatlah panjang, banyak perbuatan dosa yang akan dilakukan. Mintalah keringanan lagi kepada Allah. Lalu malaikat kembali. Diberikan apa? Diberikan jarak 1 bulan. Sebelum meninggal dia mau tobat, maka dalam jarak 1 bulan kurang meninggalnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapor lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Jibril, 1 bulan bagi umat saya ini sangatlah panjang, sangatlah jauh, karena 1 bulan ini sudah banyak angan-angan, banyak dosa-dosa yang dilakukan. Mintalah keringanan lagi kepada Allah, naik lagi. Yang terakhir apa? Rasanya Allah akan mengampuni dosa umat Nabi Muhammad selama napas tidak ada selama napas ini belum keluar dari gunung Menjing, napas gunung Menjing. Apa Quran? Dia mengucap dalam 1 menit kita dicabut oleh Allah, mengucap la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, itulah bukti sayangnya kepada umatnya. Maka kita, kesimpulan kita, gunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Mumpung masih diberikan umur panjang dan kesempatan, gunakanlah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu banyak. Berbuat baik adalah ya menyenangkan orang lain, sering sedekah, berbicara yang baik, tidak suka padu, itulah namanya perbuatan baik. Dan juga jangan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau perintah sudah ditinggalkan oleh kita semuanya, ya tentunya imbal baliknya kepada kita sendiri. Kalau kita menanam jagung akan panen jagung. Kalau kita menanam duri juga akan panen duri. Kembalinya semuanya kepada kita. Wis contoh mawon. Kalau kita kerja di sawitan, nek manen yo entuk buah. Duit engko. Nek gelem manen sawit entuk buah. Lek gelem piringan ya piringane resik hasil dari buah, dan resik hasil dari piringan akan menghasilkan uang. Kalau niat kita sudah untuk beribadah, uang sepeser pun akan dicatat menjadi ibadah. Kalau kita berangkatnya sudah karena jenenge jor-joran, numpuk-numpuk harta atau pamer, itu tidak termasuk untuk mencari nafkah dengan beribadah. Tapi ya tujuannya itu tadi, bagaimana semua yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Ya kita niati, ya Allah saya berangkat manen, saya berangkat ngampos, saya berangkat piringan untuk mencari ridhomu, untuk mencari rizkimu. Setelah didapat ya jangan lupa, setelah uang kita dapat jangan lupa bersedekah. Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Kalau keluarga kita membutuhkan ya keluarga, kalau orang tua kita membutuhkan ya orang tua, kalau tetangga kita butuh juga ke tetangga kita. Jangan pelit, udah
gajian, ada kotak amal,